Gini jadinya. Ini dok, lihat dok. Nanti si dokternya nyenterin dari sini. Toel. Hai, apa kabar semuanya? Bapak, Ibu, Om, Tante, Kakak, Ade, gadun-gadun, berandang-berandang, tante-tante, mbak terus ya? Ih, nggak tahu mbak kan mbak. Semoga sehat selalu ya semuanya. Amin. Dan jangan lupa juga bahagia, karena bahagia itu kita ciptakan Sendiri kita aja, ciptakan sendiri. Kita yang ciptakan sendiri. Karena bahagia tuh nggak perlu dengan ibaratnya diri sendiri merasa bahagia. Pasti di apa yang dia lakukan hari itu gue rasa bakalan enak gitu ya. Betul, agak belibet sedikit agak ya, belibet Wak. ya, tapi nggak apa-apa, nyambung. Oke, kali ini kita membahas tentang apa? Oke, kita intro dulu ya. Jedek. Hai, balik lagi di Neng Teh Channel bersama dia Neng bersama dia Butet, disingkat jadi Neng Butet. Oke, hari ini kita akan membahas apa? Hari ini kita akan membahas tentang resikonya. Resikonya apa, Mbak? Melakukan seks anal. Masih berkelanjutan sama video kita kemarin ya. Kalau video kemarin itu kita memberikan tips aman untuk melakukan seks anal seks ya. Ini kita lanjut untuk memberikan atau memberitahu bahayanya seks anal itu apa sih gitu kan. Resikonya apa sih? Mungkin nggak banyak ya. Seks anal adalah praktik memasukkan penis, jari, atau benda asing seperti vibrator untuk tujuan kenikmatan seksual. Itu artinya ya. Jadi entah itu seks anal, jadi yang dimasukinya melewati anal, lewat anus ya, lubang teong ya, alias pabrik mentega. Apa sih bahaya seks anal gitu kan? Seks anal memiliki beberapa resiko kesehatan apabila tidak dilakukan dengan aman. Ya. Kayak omongan kita kemarin, makanya kita kasih tips supaya sebenarnya kalau dibilang aman sih nggak aman juga ya. Cuman kita mengurangi resiko tidak aman itu gitu kan. Mengantisipasi sedia payung sebelum hujan dan badai. Mungkin yang pertama, untuk bahaya seks anal itu bisa dibacakan dengan saya sendiri ya. Boleh, habis itu nanti dirimu. Boleh. Soalnya kita suka belibet kalau masalah baca ya. Yang pertama ada infeksi bakteri pada anus dan rektum ya. Bahaya seks anal perlu diwaspadai yakni infeksi bakteri. Minimnya pelumasan alami menyebabkan anus dan rektum rawan tergesek dan cedera. Gitu. Itu yang mengakibatkan mungkin timbulnya beberapa penyakit. Udah luka, masuk bakteri, dihajar lagi, dihantam lagi kan gitu. Mbak kenapa ngantuk, Mbak? Bentar ya, Mbak. Jadi menurut aku sih ya, karena si anus itu tidak punya pelumasan alami, jadi sehingga si penis atau vibrator apa-apa jari itu masuk, dia menimbulkan luka gitu kan, menimbulkan luka yang akhirnya si bakteri yang ada di kotoran anus atau bisa disebut tai ya kan, itu tainya ke gue. Enggak kan, gue nggak biar jelas tuh. Iya, jadi si bakteri si kotoran tersebut menempel pada luka yang terhajar tadi sama penis atau sama jari atau sama apa gitu kan, akhirnya menimbulkan infeksi dari bakteri tersebut gitu. Itu nanti yang bakal berkelanjutan nantinya gitu. Karena beda ya sama vagina. Kalau vagina kan dia mempunyai pelumas alami, sedangkan kalau misalnya anus dia tidak punya gitu. Itu yang pertama. Masih ada lagi, Wak. Cedera tersebut bisa jadi tak kasat mata atau ukurannya sangat kecil, namun bakteri dari tinjanya gitu ke gue lagi aja, bisa bersarang di bagian tubuh yang terluka tersebut dan memicu infeksi. Bener apa yang gue bilang tadi kan? Bener banget. Jadi bisa itu bakteri bisa bersaing di tubuh tuh, bisa memicu juga buat infeksi tuh. Jadi jangan beda lagi ya kalau misalnya tai kalau dimasukin diituin jadi pupuk kandang ya, Wak. Tapi kalau masuknya langsung ke kulit manusia, ke luka manusia, itu jadi virus, jadi bakteri yang bisa memicu untuk infeksi. Dan akhirnya timbullah penyakit-penyakit yang lain gitu kan. Yang kedua mungkin mbaknya yang kedua ini Mbak bisa dibaca
Yang kedua ini pada inti penyakitnya ya. Ini intinya dari semua penyakit menular itu nih. Penyakit menular seksual. Seperti yang tadi udah disentil sedikit. Disentil kan? Tapi di pembahasannya di sini semuanya ada. Seks anal bisa jadi pintu penularan penyakit menular seksual seperti klamidia 1, gonore 2, herpes, Gerpes juga ya 3, infeksi HPV 4, sifilis 5, sampai HIV AIDS. Ih ngeri banget bencong. Takut. Jadi bisa dijelaskan Mbak gimana? Iya, jadi itulah resiko-resiko yang memang kalian memang sudah siap untuk berhubungan anal. Jadi nanti selanjutnya dari infeksi tersebut, akhir dari infeksi tadi yang gue bilang tadi, terus sudah gitu nyambung jadi berbagai macam penyakit yang tadi kau sebutkan tadi. Iya, yang tadi kita sebutkan tadi. Iya. Itu teruntuk orang-orang yang memang sering gonta-ganti pasangan. Makanya pakai kondom tuh penting ya. Aku Kondom selalu itu ngingetin penting. pakai kondom sayang. Kondom itu penting, makanya Menjaga menghindari diri untuk Anda. ke-7 penyakit ini. Iya betul sekali. Penyakit ini ya. Ini matanya udah. Kenapa, Mbak? Terkadang penyakit menular seksual ini tidak langsung bergejala, namun penyakit baru bergejala setelah beberapa saat penderita melakukan seks anal. Jadi setelah beberapa saat, entah berapa hari, dia mungkin baru merasakan gejalanya, Wak, gitu. Jadi kayak misalnya kok anus gue sakit gitu kan, toh ada apa nih kok kalau pas berak kok kayak keluar darah gitu kan. Itu gejalanya muncul setelah dia melakukan setelah melakukan seks anal. Ketika dia melakukan seks analnya dia memang dia merasakan sakit tapi sakit yang nikmat. Banyaknya kayak gitu. Banyaknya. Sakit yang nikmat. Yang ketiganya ada ambeien menjadi semakin parah. Kenapa? Ambeien gitu. Ambeien. Ambeien. Wasir. Ember. Kasarnya wasir. Untuk orang yang sudah punya riwayat ambeien, bahaya seks anal dapat memperburuk penyakit ini. Gesekan saat seks anal dapat mengiritasi benjolan ambeien atau wasir. Dampaknya ambeien menjadi semakin sakit dan gatal atau berdarah. Jadi kalau ambeien tuh ada ambeien luar sama ambeien dalam ya kalau nggak salah ya. Ambeien dalam sama ambeien Jadi luar. memang dia tuh kalau ambeien tuh memang ada benjolan di sekitar dinding anus ya. Jadi ketika dia mempunyai benjolan tersebut akhirnya dihajar sama si Kenti atau sama si vibrator atau sama si jari, akhirnya dia Yang listrik. akhirnya dia luka lagi. Akhirnya si ambeien tuh nggak sembuh, akhirnya makin membesar, Makin membengkak. makin memparah Terus gitu kan. Keluar apanya? Darah lah. Darah juga, terus itunya juga saking gedenya dia bisa keluar luka juga. kan itu jadi luka lagi, dia kebuka lagi, setelah dia kebuka lagi masuk lagi bakterinya, makin lagi tuh virus-virusnya gitu ya. Yang keempat sayang bisa dijelaskan lagi? Infeksi merembet ke usus. Bisa tahu infeksi merembet ke usus? Gue juga nggak tahu, gue coba baca bentar ya. Bahaya seks anal yang jarang tapi pernah dialami sebagian orang, yakni komplikasi infeksi bakteri yang meluas ke usus atau bagian tubuh lain. Karena kenapa dibilang merembet ke usus ya? Karena kan jalurnya tuh usus, Wak. Maksudnya usus baru ke anus. Bener gak sih? Benar. Jadi si penyakit tuh datangnya pertamanya awalnya dari gesek-gesekan di daerah lubang anus. Sedangkan anus itu kan nyambung ke usus gitu kan. Dan usus juga menyambung lagi ke organ-organ tubuh bagian lain. Ini itu selang-selang anus itu bagian dari ini bukan sih akhir usus. Usus dalam perut belibet. Dan itu memang akhirnya itu di anus. Ya akhirnya di anus karena Akhirnya di dibuang. atas. Oh benar. Dari usus Kan akhirnya nyambung. Iya. Soalnya kenapa dibilang merembet ke organ tubuh lain juga karena bakteri tersebut yang harusnya memang keluar gitu, akhirnya masuk lewat pembuluh darah gitu, yang luka tersebut. Jadi merembetlah itu kemana-mana karena kan tubuh kita satu ya, Wak. Pembuluh darah nyambungnya kemana-mana mungkin gitu ya kan, Wak. Bener gak sih, Wak? Bener. Jadi komplikasi betul. gitu ya, Wak.
lanjut ya. Kondisi ini disebabkan robekan pada lapisan anus atau rektum menjadi membesar. Ya. Karena tinja mengandung banyak bakteri gitu kan, dan bisa membawa bakteri menyebar ke bagian tubuh lain yang memicu infeksinya makin parah gitu. Jadi robekan di apa sih namanya, di rektum atau di kayak tadi apa sih ini nih apa sih namanya, lapisan anus gitu kan. Jadi bisa membesar. Sudah membesar, dia bakterinya juga, dia makin membesar, dia bisa membawa bakteri menjulur berjalan-jalan ke seluruh tubuh. Oh, berarti bakteri itu beda sama virus ya, Kak? Beda. Oh, beda. Bakteri dan virus itu berbeda. Berbeda. Jadi bakteri itu Sejenis kayak kuman. ya Sejenisnya nanti kayak gitu. tapi bakteri bisa menjadi virus, yang lama-lama bisa menjadi virus, benar gak sih? Nah, iya benar. Jadi Benar, kan? bakteri lama-lama bisa menjadi virus gitu loh. Jadi kondisinya sekarang bakteri beda sama virus, tapi bakteri bisa menjadi virus kalau lama-lama tidak ditangani. Itu jadi empat-empatnya resiko yang akan didapatkan bagi para boti kalau dia melakukan seks anal. Seks anal. Berbagai macam penyakit bakalan masuk, berbagai macam apapun itu yang merusak kesehatan bakalan muncul. Yes. Jadi kalian harus aman-aman. Kalau bisa jangan selalu kita ingatin jangan ya, biar kalian ini kita kasih tahu biar kalian tuh tahu gimana sih resikonya kalau gue melakukan seks anal. Gitu Satu kan. tips lagi nih buat ibu rumah tangga ya. Barangkali secara tiba-tiba suaminya minta seks anal, sedangkan dulu-dulu nggak pernah. Itu mendingan ibu tolak aja ya. Kasih kebanci aja. Kasih kebanci aja, takut. Kang banyak serem. pinter mas sekarang. Jadi banyak juga mungkin dari orang-orang yang sudah dia sudah mempunyai penyakit atau mempunyai gejala, sayang cepet-cepet ditanganin ya. Jangan pernah malu untuk berbicara sama dokter. Dok, kenapa anus saya kenapa sumbing? Dok, Kenapa? Anus saya mangan, nggak balik lagi. Jangan sungkan, jangan malu. Dok, anus saya melet kayak gitu ya. Pokoknya jangan pernah malu nggak tuh. Meledek ya anusnya. Nanti jatuhnya gini, Pak. Coba sini lihat anusnya ini, Dok. Emang begitu ya pengobatan di dokter? Udah harus nunggu kan, begitu ya. dia kan harus diliatin, Wak. ya Kan harus diliatin gini jadinya. Ini Dok, lihat, Dok. Nanti si dokternya nyenterin dari sini. Towel. Dipakai juga sama dokternya. Canda dokter. Ya, inilah tadi akhir dari cerita kita. Tadi kita sudah membahas tentang bahayanya anal seks bagi kesehatan ya. Betul Buat kalian, sekali. pesan kita tadi sudah disampaikan, video sebelumnya juga sudah kita sampaikan. Kita harap kalian bisa jaga diri baik-baik ya. Oke. Mengerti juga apa yang kita Ember. sampaikan. Pokoknya jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, Dan juga bunyikan loncengnya. lonceng cinta. Yes, exactly. Sudah malam atau sudah pagi atau sudah sore. Akhir kata teman saya, Neng teman saya Abu Teh, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.